Ya, saya di sini Muhammad Gafar Inagoza akan mereview buku yaitu yang berjudul Hukum Pengantar Hukum Perdata Internasional karya Ridwan Khairandi. Langsung saja kita review bukunya. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita review bukunya Ridwan Khairandi, Pengantar Hukum Perdata Internasional, diterbitkan oleh FHUI. Kita buka identitas bukunya. Biasanya di halaman depan. Mari kita lihat. Pengantar Hukum Perdata Internasional Ridwan Khairandi. Cetakan pertama Januari 2007, diterbitkan oleh FHUI di Taman Siswa nomor 158 Yogyakarta. Nomor ISBN-nya 979980185. Setelah itu kita akan melihat profil dari penulis, yaitu Ridwan Khairandi. Biasanya di belakang ternyata. Biasanya kan di halaman paling akhir, ternyata ini diberikan di belakang profilnya. Jadi langsung saya bacakan. Ridwan Khairandi lahir pada 12 Februari di Banjarmasin. Memperoleh sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1986, Magister Hukum dalam bidang kajian ilmu internasional dari program Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung 1996, dan doktor dalam bidang ilmu hukum ekonomi pada program Pasca Sarjana Fakultas Internasional Islam Indonesia dengan predikat cum laude. Pendidikan tambahan yang diikuti beliau yaitu penataran dosen hukum dagang Fakultas Hukum UGM 1992 dan sebagai Sekretariat Negara RI United Nations Development Program World Intellectual Property Organization tahun 1994. Selain itu beliau juga aktif di jurnal, mengelola beberapa jurnal di Indonesia sebagai Ketua Penyunting di Jurnal Hukum dan Jurnal Hukum dan Keadilan, sebagai penyunting ahli di Jurnal PBS, sebagai Mitra Bestari Jurnal Mahkamah, Jurnal Republika dan Jurnal Syariah, serta sebagai Wakil Koordinator Dewan Pakar Jurnal Hukum Bisnis. Buku-buku yang telah diterbitkan beliau antara lain yaitu Hukum Pengangkutan Udara tahun 1998, Hukum Penangguhjawaban FHUI juga 1989, Kapita Selekta Hukum Kekayaan Intelektual FHUI juga, Rinigaki Japan International Corporation Agency, dan Hukum Kepailitan, Hukum Pasar, dan Pengantar Hukum Dagang. Selanjutnya kita langsung saja membahas isi. Halaman buku ini tadi berapa halaman? Buku ini terdiri dari 251 halaman. Kita langsung saja lihat isi yang terkandung dalam buku ini. Kita lihat di daftar isi. Daftar isi ada pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Ada sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Ada titik pailitan dalam hukum perdata internasional. Ada kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Ada status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Ada renvoi. Ada persoalan pendahuluan. Ada penyesuaian dengan kualifikasi, ada ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh. Ada juga
resiprositas, ada penyeludupan hukum, penghindaran pelaksanaan hukum, ada hukum yang berlaku dalam kontrak bisnis internasional, ada perbuatan melawan di dalam hukum perdata internasional, ada status personal badan hukum dalam hukum perdata internasional, ada asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum benda, ada asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum keluarga, tentang yurisdiksi pengadilan dan arbitrase, ada hukum yang digunakan oleh arbitrase komersial internasional, ada penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara investor dan negara penerima modal, ada pemakaian hukum asing, ada pelaksanaan pengadilan asing di Indonesia, ada juga pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Masih ada teman, satu lagi yaitu hukum acara perdata internasional dan konvensi-konvensi internasional yang perlu diratifikasi Indonesia. Saya rasa bukunya cukup lengkap, banyak, kita lihat dari isinya pun banyak. Yaitu sesi selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini, membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Pertama yaitu kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yaitu cover atau sampul menarik karena terdiri dari beberapa warna, ada warna merah dan warna biru, serta ada gambar dan timbangan, jadi menarik membaca untuk membaca buku ini. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami sehingga bahasanya baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan selanjutnya yaitu tentang pembahasan di sini cukup lengkap sehingga dapat mengupas semua permasalahan yang ada tentang hukum perdata internasional. Bisa dilihat dari daftar isinya dari sebelumnya, yaitu sangat lengkap, banyak pembahasan yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini saya pinjam dari teman, mungkin karena bahannya tidak awet, jadi terkelupas seperti ini, kelupas tidak awet. Jadi saya sarankan untuk yang membeli buku ini bisa dikasih sampul agar awet bukunya. Selanjutnya ada beberapa kosakata yang sulit untuk dipahami, beberapa kata, tapi tertutup dengan kelebihan-kelebihan dari buku ini. Yang selanjutnya yaitu tentang isi. Sedikit pembahasan isi tentang buku ini. Adanya kemajuan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang kemudian diikuti dengan terjadinya globalisasi dalam berbagai segi kehidupan mengakibatkan makin meningkatnya hubungan internasional. Meningkatnya internasional tersebut berakibat pula meningkatnya hubungan antar warga negara dalam lingkup internasional. Pengaruh globalisasi tersebut berpengaruh pula pada sektor hubungan antara manusia dalam lingkup internasional. Jadi menulis buku ini yang berguna untuk mempermudah hubungan internasional, misalnya seperti berkembangan zaman dan banyaknya interaksi antar warga negara sehingga timbul hubungan yang nanti adanya hubungan internasional, misalnya seperti makin meningkatnya perkawinan antar bangsa, peningkatan yang terjadi dalam bidang transaksi komersial dan internasional, sehingga hukum perdata internasional semakin penting bagi keberhasilan transaksi internasional tersebut. Itu dibahas di dalam buku ini. Buat teman-teman mahasiswa atau yang lain yang sedang mencari informasi tentang hukum perdata internasional, buku ini bisa menjadi referensi karena di dalamnya cukup lengkap dan kemungkinan sudah banyak terjawab pertanyaan-pertanyaan yang
ditanyakan ada di dalam buku ini. Saya sebagai rujukan juga bagus bukunya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.